Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dosen pengampu kita, yakni Bapak Irsyadur Rafiq MHI, dan apa kabar teman-teman HES 3? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, kami dari kelompok 1 yang mana saya adalah Nur Khafifah dan teman saya Huliatudinia akan mempresentasikan tugas kami dalam mata kuliah Hukum Kontrak dengan judul Istilah dan Asas-asas Hukum Kontrak. Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan, bahkan oleh sebagian ahli hukum menempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian, karena kontrak sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis. Istilah hukum kontrak. Istilah hukum kontrak dalam bahasa Inggris yakni contract of law, dan istilah dalam bahasa Belanda yakni overeenkomst. Dalam bahasa Arab ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak, yakni kata akad, yakni al-aqadu, dan kata ahad, al-ahadu, yang mana akad artinya perikatan atau perjanjian, sedangkan al-ahadu artinya perjanjian atau overeenkomst. Al-aqdu diterjemahkan dengan perjanjian yang walaupun dikatakan perikatan, namun itu sebenarnya adalah perikatan yang lahir dari perjanjian. Al-ahdu diterjemahkan sebagai pernyataan atau tekad seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, yang lebih tepat seharusnya akad diterjemahkan dengan perjanjian yang walaupun dikatakan perikatan, namun itu sebenarnya adalah perikatan yang lahir dari perjanjian. Sedangkan al-ahdu justru lebih tepat diterjemahkan sebagai pernyataan atau tekad seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi hanya merupakan janji untuk diri sendiri dan bukan berjanji untuk orang lain, sebagaimana yang sering disebut perjanjian sepihak. Biasanya, kalau seseorang berjanji kepada orang lain, maka kontrak itu merupakan kontrak yang biasa diistilahkan dengan kontrak sepihak, di mana hanya seorang yang wajib menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Sementara, orang yang menerima penyerahan itu tidak memberikan sesuatu sebagai alasan, yakni kontra prestasi atas sesuatu yang diterimanya. Sedangkan apabila dua orang saling berjanji, maka ini berarti masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada pihak lainnya, yang berarti pula bahwa masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak dibebani kewajiban dan diberi hak sebagaimana yang dijanjikan. Nah, sekarang apa sih hukum kontrak itu? Hukum kontrak yaitu aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan atau persetujuan tertentu. 5 asas penting hukum kontrak. 1. Asas kebebasan berkontrak. 2. Asas konsensualisme. 3. Asas fakta sansamverda atau asas kepastian hukum. Yang keempat, asas i'tiqad baik. Dan yang terakhir yaitu asas kepribadian. 1. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan yang terakhir menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Kebebasan berkontrak ini tetap saja ada batasnya, yakni tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Larangan ini berlaku umum dalam hukum kontrak. Yang kedua, asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada dasarnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini adalah tidak tepat, karena maksud atas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka, atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligator, yakni
melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Dan yang ketiga, asas fakta sansafarda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati kontrak yang dibuat oleh para pihak. Setiap orang yang membuat kontrak maka dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut, karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi, dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat 1 yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, apabila dicermati, maka asas mengikatnya kontrak dapat dilihat dari kalimat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan yang keempat, asas itikad baik merupakan asas yang menyerahkan para pihak yang membuat kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan. Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang kenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak, atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini sebenarnya dikenal pula dalam hukum Islam, hanya saja tidak disebut secara langsung dengan itikad baik, tapi lebih menekankan pada kejujuran. Hal ini dapat dilihat dari dua hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai pendurhaka, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang kedua yaitu hadis ada 3 golongan manusia yang tidak akan diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan salah satunya ialah orang yang melaskan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim dan Ashabus Sunan. Dan yang terakhir yaitu asas kepribadian adalah perjanjian berlaku hanya untuk para pihak pembuatnya saja. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.